Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi adh-dhahirin at-tayyibin. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين. ثم إلى حضرة جميع أهل القراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وأئمة الأربعة رضي الله عنهم. ثم إلى حضرة جميع أولياء الله الكرام من مشارق الأرض ومغاربها من برها وبحرها ونخص خصوصا سلطان الأولياء العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم ويعلي درجاتهم وأمدنا بمددهم وأمطر علينا غيث كراماتهم. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. ثم إلى حضرة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمؤمنات وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة جميع أهل القبور ممن جلس في هذا المجلس. Sebutkan ahli kubur masing-masing. ثم إلى حضرة الروح. ثم إلى حضرة وذريته وزوجته وزوجته
وزوجته وأصولهم وفروعهم، غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم وثبت إيمانهم واجعل الجنة مثواهم. شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور ذرياتنا وأمور أساتذتنا وأمور من أحسن إلينا وأمور من له حق علينا من أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصد من جلس في هذا المجلس. Sebutkan hajatnya masing-masing. Allahumma hasbi ya Allah. Allahumma hasbi ya Allah. Allah. Allahumma hasbi ya اللهم حسن مقاصدنا وقض حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة ببركة آيات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك النبي الكريم وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Mushola Al-Furqan
seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Barkah, seluruh pengurus DKM Mushola Al-Ma'mur dan Al-Ikhwan, seluruh para tokoh masyarakat, para sesepuh, Bapak Haji, Ibu Haja, khususnya Pak Haji Syafi'i, seluruh jamaah yang teristimewa, jamaah dari Ratu Jaya, Masya Allah, udah sampai duluan. Ini hujan benar-benar menguji iman. Kalau nggak kuat pules nih. Tapi kalau nggak datang malu sama jamaah Ratu Jaya, udah datang duluan, Pak. Masya Allah. Susu kan udah nyampe juga, malu kita. Istri saya sekarang udah pinter bangunin saya, bangun ya, malu sama jamaah kalau nggak nyampe. Semalam sampai 2:30 baru tidur, Pak. Jauhar rewel, lagi sariawan ya. Semoga apa yang kita lakukan, kehujanan, kebasahan, ini Pak Mariadi juga basah sarungnya, menambah pahala kita semuanya. Baik jemaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan tasmiah Al-Quran surah Al-Ma'idah ya. Silakan Bapak Ibu yang belum dapat minum, silakan pesan minum dulu untuk menghangatkan tubuh. Sambil dicari surah Al-Ma'idah. Juz 6 ya, Juz 6 surah Al-Ma'idah. Dah ketemu Pak Haji? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Ini apa sih? Betul ya? Ya. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis shayd wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala ash-shahral haram wala al-hadya wala al-qalaid wala yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa
وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد Baik, jamaah yang dirahmati Allah, surah Al-Maidah. Al-Maidah itu artinya makanan, Pak, hidangan atau makanan. Surah Al-Maidah dibuka dengan pembuka bahwa Allah menghalalkan segala sesuatu dan mengharamkan segala sesuatu sesuai dengan perintah dan petunjuknya. Jadi dasarnya karena petunjuk, bukan karena kita doyan terus dimakan berarti halal, tidak. Bukan karena kita nggak doyan terus kita nggak mau makan terus hukumnya haram, tidak. Jadi halal haram bukan karena selera kita, tapi karena keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat terakhir yang kita baca ini juga menjadi penegas dalam rangka mengadakan, mendapatkan hidangan, makanan, karena ini kebutuhan pokok kita. Konsepnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini Bapak Ibu hafalin tuh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini dasar konsepnya. Ta'awanu, kalian saling bertolong menolonglah. 'Alal birri, atas dasar kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan kalian jangan saling tolong menolong. 'Alal ismi, atas perbuatan dosa, wal udwan, dan permusuhan. Jadi jangan gara-gara ingin mendapatkan makanan, rezeki atau hidangan apalah sampai Bapak rela tolong menolong dalam perbuatan dosa. Jangan. Jadi konsepnya silahkan bekerja sama, dasarnya adalah tolong menolong atas kebaikan dan ketakwaan, itu dasarnya. Bekerja sama, bagi hasil boleh, termasuk utang piutang itu awalnya itu tolong menolong, Pak. Sebenarnya konsep utang piutang itu tolong menolong, tetangga butuh pertolongan, duit ya udah saya hutangi, itu tolong menolong. Cuman kadang-kadang yang dihutangi nih, yang dihutangi setelah sekian tahun bukannya dibayar malah porak-porak lupa. Ada. Ini yang akhirnya merusak hubungan persaudaraan atau pertemanan. Akhirnya karena memang dipinjamin duit cuma-cuma tapi malah nggak balik, ya akhirnya udah ditandain, nggak usah dipinjemin. Kalau toh minjem ada bunganya. Nah ini akhirnya yang awalnya konsepnya tolong menolong sekarang menjadi sebuah bisnis, yaitu bisnis utang piutang. Itu kan luar biasa, Pak. Kadang-kadang kita nggak pengen aja ditawarin ya, Pak. Iya, mau pinjaman 100, 200 begitu, Pak. Kadang-kadang ada yang nggak tahu nomor saya juga itu, sampai nyasar masuk pinjaman itu. Jadi konsepnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Selanjutnya Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih
Wa mestinya ada wedang jahe gitu, enak kali Pak ya. Udah nggak usah Pak, itu mah berhayal saya. Kita ulang ya. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaliqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisqu. Cara wakofnya dzalikum fisqu bareng dzalikum fisqu ya, jangan sampai dzalikum fisq fisq dzalikum fisqu. Kalau diwasolkan dzalikum fisqunil yawma ya'isal ladzina kafaru min ahlil kitab. Min ahlil kitab ya. Ya, kita ulang. Jadi kalau mewasolkan dzalikum fisqunil yauma, bukan fisqul yauma, tapi fisqunil, tanwinnya diganti dengan nun. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa innallaha. Baik, ini ayat Pak, oleh mayoritas atau jumhurul ulama dikatakan ayat terakhir yang Allah wahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayatnya Pak. Jadi kalau Bapak ditanya besok ujian tes terakhir Pak, ayat terakhir yang diwahyukan Allah ya ini surah Al-Maidah ayat berapa itu? Ayat 3. Yang menjadi nyata ketika di situ dinyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, wa asmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho, kata Allah nih, lakum untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Ini pernyataan Allah diwahyukan ketika Allah sedang menunaikan haji wada. Setelah pulang dari haji wada kurang lebih 3 bulan, lebih 22 hari Rasulullah wafat. Makanya ini disebut ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah berkaitan tentang hukum-hukum syariat. Apakah setelah itu nggak ada ayat yang turun? Sebagian mengatakan masih ada.
tapi hanya membahas tentang akhlak bukan syariat. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau ada yang jawab ini, itu benar. Lanjutan ayat, Pak. Ujung ayat famanit turro fi mahmasatin ghayra mutajanifil li ismi fa innallaha ghafurur rahim. Famanit turro, maka ketika ada seseorang merasa terpaksa fi mahmasatin, terpaksa dalam sebuah kelaparan, lapar 3 hari belum makan, ketemu babi guling, boleh nggak dimakan? Berapa? Kali semuanya. Tuh, makhluk itu namanya. Kalau sudah kondisi darurat, Pak, di dalam Islam yang haram bisa jadi halal. Ini rumusnya, ini dasarnya. Famanit turra fi mahmasatin. Jadi kalau sudah kondisi darurat, ya contohnya makan atau pengobatan, udah berobat kemana-mana nggak sembuh. Bisa sembuh kalau nelen darah ular. Ada loh Pak begitu Pak. Katanya bisa sembuh kalau mau minum darah ular kobra. Haram apa halal? Awalnya ya haram, karena darurat boleh. Yang nggak boleh itu darahnya diminum, dagingnya juga dimakan, terus ketagihan lagi gitu ya. Itu yang haram yang begitu. Jadi ini dasar. Jadi di dalam syariat Allah tuh nggak ada yang pokoknya haram. Enggak, tetap ada pengecualian kalau sudah darurat semacam itu. Saya dulu pernah perjalanan dari Tuban naik motor Pak. Saya berempat, motor 2 boncengan. Sampai Tuban itu memang kita anak muda ya, muda miskin lagi ya. Uang bekal tinggal 25.000. Perjalanan Tuban ke Kudus masih kurang lebih 4 jam 5 jam. Jatah buat beli bensin. Tapi perut udah keroncongan. Udah lapar. Ini kalau lapar masih bawa motor bisa oleng. Terus gimana? Di pinggir jalan di perjalanan ada orang hajatan kelihatan dari jalur melengkungnya. Langsung kita belok, Pak. Langsung kita belok. Ngapain? Makan cukup, kenyang, udah pamitan, selamat, semoga sakinah mawaddah. Halal ya Pak? Ya halal, udah kelaparan ya Pak. Pokoknya santri mah punya dalil aja. Ya secukupnya, bukan kok terus sepiring mentung gitu ya, enggak. Ya asal kenyang, kuat buat perjalanan. Itu kenangan terindah dan terburuk dalam hidup saya itu. Itu saat masih mondok. Bapak jangan ngikutin ya. Tadi kalau kepepet, kalau warteg kan ditagih Pak. Tapi kalau masuk orang hajatan aman. Pengantin laki nuduhnya paling temennya si perempuan. Pengantin perempuan juga nuduh paling temennya. Padahal kita bukan temennya siapa-siapa. Darurat boleh Pak. Baik, ini hanya mengamalkan ilmu. Ayat berikutnya apa itu? Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibatu wa tu'am. Buat bener ya? Wa ma'alamtum qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullahu fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru
واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Ya, betul. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdan wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil baik. Ini menarik sekali, Pak, karena ini bicara tentang makanan, bicara tentang perjodohan juga, Pak. Di situ Allah menyatakan uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Di sini menyatakan bahwa pada saat itu, yaitu hubungan kemasyarakatan, ada yang tidak mau Islam tapi masih konsisten dengan kitab Zabur, Taurat dan Injil. Dia belum mau masuk Islam tapi konsisten dengan kitab-kitab lama. Ini disebut ahlul kitab. Saat itu Rasulullah hidup bersama ahlul kitab, dan ayat ini menjelaskan bahwa kita boleh memakan masakan orang ahlul kitab. Bahkan wal muhsanatu minal mu'minat, bahkan perempuan mukmin itu boleh nikah dengan ahlul kitab. Maka yang menjadi pengeringatan ahlul kitab adalah orang yang konsisten mengamalkan kitab-kitab terdahulu seperti Zabur, Taurat ataupun Injil. Itu ahlul kitab. Nah, pertanyaannya, zaman sekarang ada nggak orang yang konsisten mengamalkan kitab-kitab terdahulu? Nah, ini kalau memang nggak ada, berarti ayat ini tidak bisa diberlakukan. Tapi oleh kalangan liberalis, ayat ini tetap dilakukan. Salah satunya tokoh liberalis adalah Cak Nurcholis Majid. Kalau dulu Bapak pernah tahu, Profesor Dr. Nurcholis Majid yang menikahkan antara Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau. Karena Lydia Kandau dianggapnya ahlul kitab, Jamal Mirdad tetap muslim. Sehingga dengan dasar ayat ini pernikahannya dianggap sah. Nah, Jamal Mirdad itu adalah artis kesukaannya Pak Indra. Hafal semua lagunya dia. Fotonya juga ada ya Pak Indra. Itu dasarnya. Nah, sekarang bagaimana? Nah, tinggal lihat Pak, perempuan Kristen dia konsisten nggak dengan Injilnya? Injil yang asli loh Pak. Sebab kalau kitab-kitab terdahulu walaupun Injil, kalau asli tetap menyeru untuk menyembah Allah, ada tata cara ibadahnya, bukan Trinitas, bukan. Yang Trinitas itu Injil yang palsu Pak. Yang asli mah tetap mengesahkan Allah. Itu disebut ahlul kitab. Maka yang Kristiani sekarang Trinitas dengan konsep Trinitas itu nggak bisa lagi disebut ahlul kitab. Terus bagaimana? Ya sudah, berarti tidak boleh nikah.
Boleh nggak makan masakannya? Nah ini, boleh nggak makan masakan orang-orang non muslim? Bapak-bapaknya punya tetangga non muslim, besok tanggal 25 Desember ya kan, mereka berhari raya kan, makan-makan, terus bapak dianterin makanan, boleh nggak makan? Tergantung Pak, tergantung. Kalau kira-kira kok aman, roti, bolu gitu ya, atau kerupuk, makan aja Pak. Tapi kalau kelihatannya kok gulai, dagingnya rada-rada aneh gitu ya, udah lebih aman jangan deh, jangan. Lebih aman jangan. Itu. Dagingnya ayam, tapi kan alatnya, perabotannya bekas buat masak B2. Ya udah kelihatannya begitu, ya nggak usah dimakan. Itu Pak. Jaga, lebih aman aja. Tapi juga jangan terus kita keras, gak mau terima aja. Cuman kalau bapak ragu, jangan dimakan. Itu. Tapi boleh sekali-kali biar ngerasain B2. Ah itu modus berarti itu. Itu mah sengaja. Ini dasar ayatnya Pak. Karena saya sering dapat pertanyaan, kok itu si anu nikah? Nah, ini dasar awalnya begitu. Yang menikahkan juga Cak Nur Kholis Majid yang menikahkan waktu itu. Saya paham karena Jamal Mirdad itu kalau saya manggil ke beliau itu jatuhnya Mbah Jamal Mirdad, karena dia dari garis istri ya, itu satu buyut, tunggal buyut. Jadi embahnya Jamal sama juga embahnya mertua saya. Itu jadi Jamal Mirdad itu alumni pondok Bu, alumni pondok, wiridannya kuat, makanya dia masih konsisten dengan Islamnya. Gitu. Sudah beberapa kali datang ke pondok nemuin Pak Indra. Dia itu Pak Indra itu luar biasa. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ثم لم تجدوا falam ya أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Baik jamaah dirahmati Allah. Ini kaitannya dengan tata cara wudhu. Tata cara wudhu ini dasar ayatnya Pak. Wudhu maupun tayamum ini dasar ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang beriman, ketika kalian ingin mendirikan sholat,
ada kewajiban, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, wajib membasuh wajah, tangan, ilal marafiq, sampai siku. Ini dasar wudhunya. Setelah itu wamsahu biruusikum, kalian usaplah kepala kalian. Yang diusap kepala apa rambut? Ayatnya wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Selama ini bapak yang diusap kepala apa rambut? Kalau yang botak langsung kena kepala, yang nggak botak kenanya apa? Sah nggak? Perintahnya nih, lihat bapak, lihat ayatnya, wamsahu biru'u, kepala. Kalau rambut tuh sya'run bahasa Arabnya pak. Terus bagaimana selama ini kita kalau ngusap kenanya rambut? Apalagi rambutnya tebel, sah apa enggak wudhu kita? Maka jawabannya sah selama yang bapak usap rambut yang ada di kepala. Nah itu jawabannya. Yang bapak usap rambut yang mana? Ya berarti sah. Nah, ini jawaban serius pak. Kalau bapak rambutnya panjang, umpamanya ibu rambutnya panjang sampai punggung, ibu nggak sah ngusap rambut yang ada di punggung, nggak sah. Harus ngusap rambut yang ada di kepala. Jangan mentang-mentang rambut panjang dikeleweri ya diusap ujungnya doang, ini nggak sah wudhunya. Makanya jawabannya sah selama yang diusap rambut yang ada di kepala. Apalagi rambut-rambut yang lain ya nggak bisa. Wamsahu biruusikum wa arjulakum, dan membasuh kaki kalian. Nah ini dasarnya. Dasar wudhu itu pak yang wajib. Adapun kuping segala macam itu sunnah. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kalian itu junub fatahharu, wajib mandi, nggak cukup dengan wudhu, nggak cukup, wajib mandi. Wajib mandi termasuk ketika bapak sakit, ya, bapak sakit dalam perjalanan, fatayammamu, bapak boleh menggunakan tayamum. Seperti bapak di pesawat mau umroh, pengen wudhu nggak bisa, nggak ada air pak. Air itu nggak boleh buat wudhu, khusus buat cebok doang. Nah terus gimana? Ya kita tayamum. Nah tayamum itu pak, ingat yang diusap cuma 2 bagian, yaitu wajah dan tangan. Udah, kaki nggak ada kaki. Makanya wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Cukup yang diusap wajah dan tangan. Di situ yang menarik pak, aula mastumun nisa. Salah satu yang membatalkan wudhu di ayat itu aula mastumun nisa. Ini memicu perbedaan pendapat. Madhab Syafi'i mengatakan aula mastumun nisa adalah menyentuh perempuan yang bukan mahram. Yang bukan mahram berarti siapa? Yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahin, itu namanya mahram. Bagaimana kalau kita punya wudhu menyentuh istri, batal nggak wudhu kita? Ya batal, istri itu boleh dinikahin kok pak. Kalau nyentuh ibu kandung, ya enggak, dia mahram. Nyentuh mertua, enggak. Tapi kalau nyentuh istri, batal. Kenapa? Karena dia boleh dinikahin. Nah ini sering jadi pertanyaan. Berbeda halnya Imam Maliki. Imam Maliki nyentuh kulit perempuan siapapun, bahkan pakai syahwat sekalipun, nyentuh pakai syahwat birahi, itu nggak batalin wudhu Imam Maliki. Menurut mazhab Maliki yang batalin wudhu adalah hubungan badan. Memahami dari ayat itu sama pak, aula mastumun nisa. Jadi sama-sama ayatnya, tapi sudut pandangnya berbeda. Makanya kalau pengen
Apa aman ketika umroh atau haji gandeng tangan istri tapi wudhu nggak batal? Maka saya sarankan pindah madhab ke Maliki, atau paling tidak ke Hanafi. Apa bedanya? Kalau Hanafi, Pak, megang tangan istri atau tangan perempuan lain tidak batal selama tidak ada syahwat. Nah, kalau umroh nih bawa istri, Pak, pegang. Sebab kalau dipegang bisa hilang, Pak. Kalau udah hilang, nyari produk model begitu udah nggak ada. Susah gandeng. Nah, gandengan kalau Syafi'i ya batal. Tapi kalau Hanafi selama nggak ada syahwat nggak batal. Lebih aman. Wah, ini takutnya syahwat, ya udah pakainya Maliki, gitu. Ini perbedaan madhab menjadi rahmat buat kita semua. Sebab namanya orang tawaf itu kan campur, laki perempuan, campur, Pak. Kadang-kadang kita udah hati-hati, ada perempuan sana nggak pakai kaos kaki, nginjek kaki kita. Kalau bapak masih pakai Syafi'i, ya batal wudhu lagi. Nah, wudhu itu jauh, Pak, jauh. Kapan-kapan deh umroh saya tunjukin ke sana. Mau nggak bareng saya? Mau nggak? Udah tahu belum syaratnya? Syaratnya cuma 2. 1 daftar. Kalau cuma mau amin tapi nggak daftar nggak bisa. Kalau udah daftar lunas. Kalau lunas nggak jalan-jalan. Lunas. Semoga Allah izinkan kita bisa beribadah di Makkah dan Madinah. Amin ya Rabbal. Ayat berikutnya. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله خبير عليم. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا قولوا لله شهداء. Qulu lillah, ya. Qawamina, karena ada 2 redaksi itu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ulang. Ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim.
I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Itu cara bacanya. Alla ta'dilu dilu. Kalau pengen dimasolkan. Kalau enggak yang biasa. Alla ta'dilu i'dilu. Kalau jangan sampai begini. Alla ta'dilu i'dilu. Ya salah itu. Kalau dimasolkan alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. I'dilu berbuat adil kalian. Huwa aqrabu littaqwa. Itu yang lebih dekat, mendekatkan kepada ketakwaan. Adil itu apa? Adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, proporsional. Itu namanya adil. Apakah adil selalu sama? Tidak. Adil tidak harus sama. Adil itu sesuai kebutuhan, sesuai tempatnya, proporsional. Kita punya anak yang satu sudah kuliah, yang satu masih SD. Berapa uang saku mereka? Sama apa beda? Harus beda, Pak. Kalau SD 5.000 cukup, lah anak kuliah Bapak kasih SD, kasih 5.000. Jangan nyampe kampus, Pak. Nah itu namanya adil. Pembagian waris juga begitu. Pembagian waris yang ikhlas memang berbeda, ya berbeda karena adil gak harus sama. Pembagian waris sering jadi masalah. Nah semoga dengan memahami Al-Quran pelan-pelan Allah lapangkan hati kita, bisa menerima keputusan Al-Quran dengan sebaik-baiknya sehingga menyuburkan, menguatkan iman Islam kita. Amin ya Rabbal. Bapak tandai, insya Allah dilanjut akad depan, kita tutup. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salatullahi wassalam ala man uliyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uliyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.